Saudara-saudari seiman, terutama alumni dan peserta SEP dan CAP, berkah dalam. Dalam kesempatan ini saya ingin menyapa Anda dari rumah saya, karena kita memang sedang dirumahkan ya. Saya hanya ingin mengajak Anda dan saya mengingatkan kita semua untuk dalam keadaan apapun tidak melupakan panggilan dasar kita sebagai pembawa kabar gembira Injil dalam situasi apapun ya. Dan seperti yang sering saya katakan, seorang pembawa kabar gembira tidak bisa membawakan kabar gembira kalau kita sendiri tidak gembira. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini saya ingin mengajak Anda dan saya, kita semua tetap menemukan sukacita, menemukan kegembiraan dalam situasi saat ini ya. Memang kita sedang kehilangan sukacita dalam tanda kutip, minimal saya ya. Dalam beberapa waktu ini saya kehilangan sukacita karena keadaan ini semua. Bagaimana mungkin kita yang merasa sehat, kita merasa baik-baik saja, dan kita juga tidak melihat banyak orang terkapar sakit ya toh, tapi kita tidak boleh kemana-mana, kita harus ada di rumah, bahkan berjabat tangan saja tidak boleh, seolah-olah seperti itu. Maka sukacita kita akan berkurang ya, atau surut. Dan ini saya alami. Jangankan ketika seluruh kegiatan gereja itu ditiadakan sementara, waktu pertama kali air suci dan jabat tangan itu sudah hilang dari gereja pun, saya sudah mengalami sesuatu yang mengurangi sukacita saya. Setiap pagi saya mulai awal tahun kemarin, kalau pas saya di Semarang, saya mengikuti misa harian, misa pagi di Katedral Semarang. Ada hal yang sangat membuat saya gembira, memberi saya kecerahan di pagi hari, itu ketika melihat sebelum misa mulai, para umat yang datang itu, terutama yang bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah agak sepuh ya, mereka datang meskipun dengan segala keterbatasan, tetapi sampai di gereja dengan wajah yang cerah ceria, saling berjabat tangan. Bahkan saya mengamati beberapa ibu-ibu itu bisa berkeliling ya, menjabat tangan teman-temannya, dan dia sudah hafal betul temannya itu duduk di mana ya. Nah seperti itu, dan itu menjadi pemandangan yang menurut saya indah sekali. Bagaimana hari itu diawali dengan penuh syukur, penuh persaudaraan, penuh keakraban, sampai suatu ketika diumumkan bahwa tidak lagi ada berjabat tangan dan tidak ada lagi air suci. Itu badan saya mulai bergejolak. Pada saat masuk pertama kali tidak ada air suci, saya langsung seolah-olah protes ya toh, Tuhan, masa iman kami kalah dengan virus corona ini? Bukankah air suci itu telah diberkati? Tetapi kenapa kita begitu ketakutan sehingga air suci pun kita hilangkan ya? Lalu ketika saya duduk dan melihat yang ibu-ibu yang biasanya berjabat tangan itu, lalu mulai tidak berjabat tangan. Mereka hanya begini ya, meskipun tadinya masih kikuk ya, tapi akhirnya mereka, lalu tiba-tiba saya menjadi kehilangan sukacita, karena saya merasa, aduh Tuhan, kenapa hanya virus yang belum tentu juntrungannya waktu itu harus merusak ini semua, merusak sukacita ini, merusak persaudaraan ini yang begitu luar biasa ya. Itu pergumulan saya. Lalu hari-hari setelah itu mulai banyak pertemuan harus dibatalkan, bahkan kami bergumul apakah SEP dan CAP ini diteruskan atau tidak ya. Di Solo lebih dahulu dihentikan, di Semarang masih boleh, Jogja masih boleh, kondisinya seperti itu. Dan saya mulai bergumul, Tuhan, masa virus yang kita tidak lihat wujudnya ini harus menggagalkan semua, harus memporak-porandakan semua, dan sepertinya kita ini kalah, kita ini menyerah, seperti itu. Sampai berjalannya waktu, saya terus mendengarkan informasi dari mana-mana, sampai pada suatu titik saya sadar, ternyata virus ini begitu mudah tersebar, dan yang menjadi sulit dideteksi karena orang yang kena virus ini ya, yang sudah terinfeksi virus ini tidak serta-merta sakit. Apalagi kalau kondisinya fit, kalau daya tubuhnya baik, maka
dia memang tidak merasa sakit, tetapi dia tetap membawa virus itu kemana-mana. Dan dengan demikian, dia dengan mudah menularkan kepada siapa saja. Waktu itu saya masih berpikir, kalau begitu, daripada air suci dihilangkan, daripada pertemuan-pertemuan itu ditiadakan, apakah tidak lebih baik semua umat diberi suplemen, diberi makanan yang bergizi, diberi obat-obatan untuk mencegah supaya tidak tertular? Tapi kembali ternyata saya salah. Kenapa? Karena ternyata kita memang bisa menjaga diri dengan semua yang sehat itu. Tetapi kalau kita sudah membawa virus itu, maka setiap orang bisa tertular. Dan orang-orang itu belum tentu kondisinya baik seperti kita. Dan pada saat itulah maka wabah ini akan menyerang dengan begitu luar biasa. Maka saya menjadi semakin tahu dan paham bahwa kalau saya menghadiri pertemuan-pertemuan yang melibatkan banyak orang, bahwa dengan saya tidak bersalaman, sebetulnya bukan supaya saya takut tertular saja ya, memang itu salah satu faktor, tapi ternyata tidak, bukan karena saya takut tertular saja, tapi pertama-tama karena saya juga berpotensi menularkan itu kepada orang lain. Dan bahkan ketika tubuh saya merasa sehat, karena saya fit, karena usia saya masih lebih muda, karena saya bisa makan makanan bergizi, pada saat itu saya memang tidak mengalami sakit itu, tetapi saya membawa malapetaka itu kepada orang lain yang mungkin lebih lemah dan rapuh. Dan di situ saya mulai sadar bahwa kalau kita menghindari pertemuan-pertemuan itu, kalau kita terus mau ada di rumah, tidak melakukan kontak dengan banyak orang, bukan semata-mata karena kita takut tertular, tapi pertama-tama demi cinta kita kepada orang lain, supaya orang lain tidak tertular. Teman-teman, ketika kesadaran itu berubah, maka segala sesuatunya berubah. Ketika kemarin tanggal 19 pagi terakhir kali saya ikut misa harian, waktu itu masih boleh ada misa yang terakhir kali sebelum pengumuman keluar, saya melihat tempat air suci yang kosong. Saya justru mempersembahkan itu, Tuhan, saya ingin pakai air suci, tetapi saya tidak memakai air suci, bukan supaya saya tidak tertular, tapi pertama-tama ini ku persembahkan untuk cintaku kepadamu dan kepada orang lain. Maka hati saya tetap bersuka cita. Lalu ketika saya duduk dan melihat tadi ibu-ibu dan bapak-bapak itu datang, sekarang mereka sudah lebih terbiasa ya, jadi sudah langsung begini, tetapi dengan wajah yang penuh sukacita, tatap mata meskipun tidak bersalaman tapi dengan penuh cinta. Teman-teman, saya justru menemukan inilah cinta sejati, inilah kasih sejati. Mereka menahan diri untuk tidak bersalaman, padahal mungkin sangat ingin, tetapi mereka melakukan itu bukan pertama-tama supaya takut tertular, tetapi pertama-tama seolah-olah mereka katakan, aku ingin menyalami engkau, tapi aku tidak melakukannya demi supaya engkau tidak tertular, karena aku kemungkinan juga bisa menularkannya. Ketika sudut pandangnya menjadi demikian, teman-teman, pagi itu saya melihat orang-orang yang penuh kasih, yang satu dengan yang lain saling peduli, meskipun caranya unik, justru dengan tidak bersalaman dan tidak ngobrol terlalu dekat, justru karena mereka tergerak oleh cinta. Dan ketika semua dilakukan karena cinta, bukan karena egois takut tertular, tetapi demi yang lain, teman-teman, kasih selalu berbuah sukacita. Semuanya tetap menjadi sukacita. Dan lalu kita bisa menghindari pertemuan-pertemuan itu dengan sukacita, karena semuanya itu kita persembahkan untuk cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada sesama. Maka sesuai bacaan hari ini, mari kita terus mencintai Allah dan mencintai sesama dengan cara yang unik ini.
Justru dengan kita menjaga jarak ini, kita sedang mengasihi Allah dan sesama. Dan ingat evangelizer, setelah kita mengalami sukacita ini, tugas seorang pewarta kabar gembira tidak pernah bisa ditunda dengan peristiwa apapun, dimanapun. Maka saat ini, dalam peristiwa seperti ini, justru saatnya kita mewartakan kabar gembira dari rumah kita sendiri. Dengan apa? Saya pikir yang paling bisa kita lakukan, pertama dengan doa. Kita berdoa untuk banyak orang, kita berdoa untuk tenaga para medis, kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kita yang saat ini terus berpikir untuk mencari kebijakan terbaik. Kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja kita yang ingin membawa kita semua pada kasih yang sejati. Yang kedua, kita tidak ikut menyebarkan apa itu hoax ya, di mana-mana ketakutan, kekhawatiran, tidak. Mari kita sebarkan pengharapan, kita sebarkan iman, kita sebarkan kasih. Dan yang ketiga, kita tetap bisa mengikuti semuanya dari rumah kita. Ini bukan liburan, tapi kita hanya mau berperang lewat rumah. Maka untuk Anda, misalkan yang peserta SEP dan CAP, ayo kita ada WA group, kita ada online. Mari kita tetap bertumbuh di sana, ya. Mari kita terus sharing iman di sana, kita saling menguatkan di sana, kita berbagi cerita inspiratif di sana, ya. Itu bisa kita lakukan dari rumah. Dan jangan khawatir, kita mungkin memang tidak bisa ke gereja dan ekaristi, tetapi ini demi cinta kita kepada Allah dan kepada sesama. Maka kita lakukan dengan tulus, dengan kesungguhan hati, meskipun kita ikutnya dari rumah. Saya pikir kita tetap akan mengalami sukacita itu. Kenapa? Mungkin kita rindu ekaristi. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana 2 minggu kita tidak menyambut tubuh Kristus. Tapi satu hal, Yesus jauh lebih rindu untuk menyapa Anda dan saya. Dia yang tidak terbatas ruang dan waktu akan datang ke hati kita masing-masing melalui berkat-berkatnya, rahmat-rahmatnya, asal Anda dan saya membuka hati. Maka mari kita lalui saat-saat sulit ini bersama-sama dengan penuh iman, harapan, dan kasih, dengan penuh sukacita. Maka virus corona akan kita kalahkan, bukan dengan apa-apa, tapi dengan cinta, dengan iman, dan dengan pengharapan. Mari kita terus saling menguatkan. Salam cinta, berkah dalam.